Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Cukup segini suaranya, enggak kurang keras. Begitu, jadi segini sudah cukup terdengar suaranya. Baiklah, selanjutnya bahwa tema besar yang sedang kita usung dari sejak mulai bulan puasa ya sampai sekarang adalah mencari Tuhan, dan kitabnya yang kita baca adalah Ra'aitullah, yang artinya aku telah melihat Allah. Di dalam kitab Ra'aitullah itu banyak petunjuk-petunjuk dari seorang sufi besar yang bernama Syekh Nefri, yang kemudian disajikan oleh Profesor Dr. Mustafa Mahmud. Mustafa Mahmud itu bukan sastrawan, bukan ulama, dia dokter spesialis ahli bedah, tapi nggak pernah praktek. Kerjanya nulis saja gitu, segala macam, filsafat, tasawuf, agama, segala macam. Termasuk ini juga, ini buku yang terbengkalai di perpustakaan lama, mungkin transkrip yang tak pernah disentuh oleh orang. Nah, beliau temukan lalu ditulis kembali, ditranskrip kembali, diterbitkan, diberikan pengantar, akhirnya menjadi buku yang sangat terkenal sekali. Di antara beberapa penjelasan dari Syekh An-Nefri yaitu tentang maqalahullah li'abdihi, tentang apa yang dikatakan Tuhan kepada seorang hambanya. Itu yang menjadi bahan petunjuk, oh kalau begitu begini caranya mencari Tuhan itu ya. Jadi ada seperti mapping lah ya, pemetaan, begini caranya mencari Tuhan itu. Oke, kita sudah sampai ke poin 41. Apa yang dikatakan Tuhan pada hambanya itu. Yang ke-41 berbunyi adalah, wahai hambaku, ya abdu, idza ra'aitani fid diddaini ru'yatan wahidatan, apabila engkau bisa melihatku fiddidaini, dalam dua hal yang paradoks, ru'yatan wahidatan, dengan pandangan satu. Apabila engkau mampu melihat dua hal yang paradoks dalam satu pandangan ya, faqad istafaituka li nafsi, berarti aku telah memilih dirimu khusus untukku. Kita terjemahkan dengan bahasa yang mungkin mudah dipahami. Wahai hambaku, apabila engkau telah mampu melihatku dalam dua hal yang paradoks, dalam satu pandangan, berarti engkau telah menjadi pilihanku untukku sendiri. Artinya engkau menjadi orang pilihan. Engkau orang yang menjadi orang pilihanku untukku sendiri. Kapan itu? Ketika engkau bisa melihat dua hal yang paradok dengan satu pandangan. Sebab bagaimanapun juga kita berpikir secara filosofis. Apabila ada dua hal yang paradoks,
Ini kesimpulan filosofisnya, ilmu logikanya, ilmu akalnya. Dua hal yang paradok itu pasti yang satu salah, pasti yang satu benar. Tidak mungkin dua-duanya benar dan tidak mungkin dua-duanya salah. Itu namanya paradoks. Hukum kontradiksi. Si Hasan masih hidup, kata Pak Afkar. Kata Pak Tato, si Hasan tidak hidup. Ini nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Nggak mungkin dua-duanya benar dan dua-duanya salah. Tidak mungkin Hasan hidup iya, tidak hidup juga iya, nggak bisa. Kalau tidak hidup, ya mati. Kalau tidak mati, bisa nggak mati nggak hidup enggak? Ya nggak ada keduanya. Oke. Saya pernah terjebak juga pada berita yang paradoks. Di SMS itu saya dapat SMS innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak siapa namanya itu, anaknya Kaji Limun ke siapa, Kertas Maya kan, Sulaiman, Bapak Haji Sulaiman, kakaknya Bapak Haji Arun. Insya Allah teman sendiri, teman akrab, saya pun segera pakai baju, ngamplopin duit lah, ya kan, takziah. Dan orang dulu kan bawa beras, kalau udah nggak usum kan, pakai duit aja lah. Ternyata Pak, sedang ngopi depan rumah. Ya Allah, ya Allah, ini gimana sih orang? Bener, Haji Sulaiman kakaknya Haji Harun. Yang SMS saya call kan, nanti ini SMS dari kamu, iya. Orangnya lagi ngopi di depan rumah gimana sih? Di mana? Di Kusumaja? Bukan, Haji Sulaiman, Duku Jeruk. Sulaiman juga. Dan dia punya adik namanya Haji Harun. Itu artinya bahwa kita seringkali menduga dua hal paradoks. Padahal setelah diteliti tidak ada paradoks. Kenapa? Karena subjeknya berbeda. Bukan Haji Sulaiman Kertas Maya, tapi Haji Sulaiman Bicara. Demikian juga ketika idofatnya berbeda. Kalau tadi saudaranya idofatnya Hasan bin Abdullah, Hasan bin Husain. Iya. Yang satu bilang Hasan itu mati, yang bilang Hasan tidak mati. Hasan siapa? Hasan bin Husain. Yang mana siapa? Hasan bin Abdullah. Ya orangnya beda aja. Nah, jadi artinya bahwa kita mesti mewaspadai bahwa dua hal paradok itu diperlukan adanya 8 kesatuan. Ketika salah satunya itu tidak sama, ya tidak paradoks. Nah, sehingga maksud di sini kenapa orang yang bisa melihat dua hal yang paradok dalam pandangan yang sama, berarti dia menjadi orang pilihan, karena dia pasti orangnya sangat cerdas dan sangat hati-hati. Itu. Orang yang sangat hati-hati itulah disebut orang yang bertakwa. Makanya innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu, ini sebagai kata petunjuk untuk mencari Tuhan, bahwa kalau engkau ingin bertemu Tuhan, ya cobalah tingkatkanlah ketakwaanmu. Maksudnya Pak, bukan menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan, tapi sikap hidup yang waspada, berhati-hati, tidak gerasa gerusu, tidak terburu-buru mengambil satu kesimpulan. Itu kehati-hatian. Itu satu pelajaran yang paling penting.
Salah satunya adalah dua hal disebut paradoks, yaitu harus ada kesatuan waktu. Pak Tato mengatakan Buya Sakur orangnya pintar. Ada lagi orang lain mengatakan Buya Sakur tidak pintar. Paradok nggak? Paradok. Ntar dulu, kita tanya dulu cek. Pak Tato Buya Sakur pintar tuh dasarnya apa? Yang saya kenal kok. Di mana? Di hutan kemarin. Ada pengajian, pembekalan untuk para khawatir. Dia bisa menjawab banyak pertanyaan. Jawabannya rasional. Bahkan saya yakin salah satu kiai yang paling rasional lah mungkinnya sepanjang saya ketahui, kata Pak Tato kemarin. Nah, kamu bilang Buya Sakur nggak pinter gimana? Kenal. Kapan? Tahun 65. Paradok nggak? Paradok nggak? Sebabnya apa? Waktunya berbeda. Disitulah jadi persoalan. Kita tidak bisa memutuskan dua hal yang paradok kecuali kita harus meneliti waktunya, tempatnya, subjeknya, seperti teori dan prakteknya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi, biar cerdas lagi. Mencium istri, wudunya batal nggak? Batal nggak? Batal. Karena kamu madhabnya Syafi'i kan. Kalau yang madhabnya Maliki nggak batal. Kata Syafi'i batal, kata Maliki tidak batal. Paradok nggak? Dari segi statementnya paradok. Ini bilang batal, ini bilang tidak batal. Iya kan? Nanti dulu. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Aula mastumun nisa. Imam Maliki dasarnya apa? Al-Quran juga. Aula mastumun nisa. Al-Qurannya sama. Keputusannya berbeda. Nah, di sini karena menurut mazhab Syafi'i bahwa aula mastumun nisa, bahwa wazan mula masa la yalzamu makna musyarakah, bahwa wazan mufa'ala itu diberi sisipan alif setelah fa'ul fi'li, ya, la masa ditambah alif setelah fa'il menjadi la masa. Yula miso, masdarnya mula masatan. Aslinya la masa yalmasu lamsan. La masa menyentuh, kalau la masa bersentuh, sentuhan, itu tinjauan bahasa. Jadi Imam Syafi'i ngotot berdasarkan bahwa wazan mula masa tetap bermakna yabqa ala makna sulasi mujarrad, tetap maknanya sulasi mujarrad, menyentuh. Imam Maliki mengatakan maknanya bersentuh sentuhan. Apa bersentuh sentuhan tuh? Ya, lanange ngemek wadone, lanange ngerayang wadone, lanange ngerogo wadone. Itu yang mas. Jadi hubungan seksual, bukan hanya nyenggol. Nah, itu kan letak di mana? Perbedaannya adalah perbedaan teori dalam menganalisa satu ayat. Jadi bukan paradok, perbedaan analisa terhadap ayat. Nah, kita tetap menghargai saja apapun pendapat mereka. Ini kita supaya kita menjadi pilihan Tuhan, melihat dua hal paradok dan pandangan, berarti engkau adalah orang terpilih. Saya
masih menghargai pendapat masing-masing. Dan itu bukan paradok karena perbedaan apa nazariyah, teorinya berbeda. Tetapi pertanyaan saya pula bahwa apa yang dikatakan Imam Syafi'i bahwa mufa'alah ya bukan alam makna sulasi mujarrad itu buktinya adalah seperti barakallah, panjang ya, barakallah, barakallah, semoga Allah memberkahi kamu. Tidak makna musyarakah, semoga engkau dan Allah saling berkah memberkahi. Seperti qatalahumullah, semoga Allah membinasakan kamu. Bukan maknanya saling, semoga engkau dan Allah saling membinasakan. Betul, itu maknanya tetap sulasi musyarat. Tapi kita harus ingat, hunaka qarinatun mani'atun an yurada biha al musyarakah. Ada qarinah yang mencegah hal itu tidak mungkin musyarakah. Karena tidak mungkin Allah dan kamu saling musnah memusnahkan. Tidak mungkin engkau dan Tuhan saling memberkahi. Jadi ada qarinah yang mencegah kita untuk memaknai saling. Itu satu. Kemudian tidak mungkin juga terjadi Tuhan tidak tahu. Tidak mungkin terjadi Tuhan tidak tahu bahwa di abad ke-21 orang haji berjumlah puluhan juta yang berputar di Ka'bah itu, sehingga tidak mungkin terhindar adanya sentuhan laki dan perempuan. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Kalau begitu Imam Syafi'i tidak mampu memprediksi. Dikiranya nanti alam dunia ini ya tidak berubah segitu itu orang dikiranya. Tidak tahu bahwa ledakan-ledakan demografi ini sangat luar biasa. Ya, sehingga tidak mungkin 30 juta orang berputar suatu tempat dan tidak bersentuhan antara laki dan perempuan. Berarti kalau sentuhan membatalkan wudu, berarti Tuhan memutuskan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Betul nggak kira-kira gitu? Tetapi saya sendiri dengan rasa hormat saya bermadzhab Syafi'i, dan kalau saya bersentuhan dengan istri saya senggolan, terpaksa saya wudhu lagi. Sekalipun berkeluh kesah dasar sapi. Ya udah gimana? Karena saya ingin hidup damai bersama Anda semuanya itu. Ya, kalau saya mazhabnya pindah nanti bahsul masailnya dengan siapa? Ya kan, ya udahlah. Dalam beragama bagi saya logika saya kalahkan. Demi untuk kepentingan bersama, demi untuk kehangatan berwarga negara, itu lebih penting bagi saya. Apalah artinya beragama kalau hanya mendorong kita berpecah satu dengan yang lain. Paham? Itu Ben. Selesai. Itu melihat satu dua hal yang kontradiksi bisa melihat satu pandangan. Cerdas nggak kalau Anda bisa begitu? Nah, itu pilihan Tuhan namanya gitu. Oke. Yang ke-42. Ya abdu, ala talmasu hubbi fi id'afi iyaka an dhaifi wa taqwiyati iyaka alal qawi. Artinya, wahai hambaku, apakah engkau tidak merasakan akan cintaku kepadamu? Ya abdu, ala talmasu hubbi, ya,
Apakah engkau tidak merasakan cintaku kepadamu? Ketika aku membuatmu menjadi orang yang lemah, dan ketika aku membuatmu menjadi orang yang kuat, apakah engkau merasakan cintaku? Di sini yang jadi masalah. Kita dibikin kaya, lupa diri. Kita dibikin miskin, gantung diri. Betul nggak? Begitu kaya nggak pulang-pulang, setiap malam nginepnya di Hotel Alexis, di Flamboyan, di apa, depannya apa namanya itu, bukan Flamboyan, hotel depan itu ada lagi, Bunga Indah, Bunga Indah. Bunga Indah. Atau di Jomin, di sana, di Jomin tuh, Purwakarta Jomin tuh, hotel apa, hotel itu tuh, apa namanya itu, Dua Putri, Dua Putri. Iya, iya, ya itu. Nah, orang yang begitu dia jatuh miskin, gantung diri. Nah, itu. Jadi artinya bahwa stabilitas, kondusivitas kita, artinya kita dalam keadaan kuat, kita dalam keadaan lemah, tetap. Dalam kita dalam kaya, ya seperti itu. Waktu kita miskin, seperti itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Itu salah satu jalan menuju Tuhan, dalam pencarian Tuhan. Kalau anda ingin cepat ketemu Tuhan, ya cobalah konsistensi, ya kan, yang berkesinambungan. Jangan berubah dalam kondisi apapun. Ketika engkau miskin, sopan santun, hormat kepada orang lain, ngomong sama tangga dengan bahasa kromo inggil, iya kan? Setelah kamu kaya, berubah enggak? Ceritanya lain kok. Tok, tato, enggak menoleh, sialan. Iya, iya, iya. Dengan bertamu ke rumah orang, gara-gara pintunya kurang dibuka, kurang lebar aja, enggak jadi masuk. Enggak, enggak usah, enggak usah. Buka pintu aja kayak malas. Ya, dan seperti itu. Kita ini berpotensi berubah dengan status kita yang orang kalau miskin baik, sopan, dermawan, suka menolong. Begitu kaya nggak mau tahu. Mintanya selalu pengennya dihormati aja. Iya. Makanya saya sangat apresiasi kepada orang yang kaya, tapi dia tetap baik, tetap hormat, iya, tetap dermawan, iya. Dan itu yang paling sulit. Dan ketika kita diuji dengan kemiskinan, 100 orang diuji, insya Allah 80% lulus. Tapi ketika kita diuji dengan kemakmuran, dengan kekayaan, yang lulus paling 5%. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Terlalu sedikit hamba-hambaku yang lulus, mampu bersyukur dalam keadaan kaya raya itu. Ya, semacam itu. Jadi ini juga bisa kita dalami, bisa menjadi bahan masukan bagi kita. Pengen ketemu Tuhan, ya, caranya gimana? Jangan pernah berubah. Sakit begitu, sembuh begitu, kaya begitu, miskin begitu, jadi rakyat biasa ya begitu, jadi pejabat ya begitu.
sing bengen masih angger bayi aja, itu hebat. 20 tahun aku tidak bertemu denganmu. Ketika kita masih bekerja mencari koran-koran bekas, cari puntung rokok di Jakarta. Setelah ketemu sekarang kau sudah kaya dan raya, mobilnya sudah baby Benz. Ya, S. S600. S600. Ya, long ya. Long injection S600 mobil presiden. Tapi ternyata enggak rupa. Ya. Saya pernah disanjung orang 20 tahun di luar negeri pakai sakur, ngomong dermayune masih ngelotok bae, nggak ada yang lupa bahasa Indonesia, masih medok tuh masih. Ya terus masa saya melupakan bahasa ibu yang saya makan dengan susu ibu dengan garam di Indramayu, lalu saya lupa bahasa Indramayu? Bohong tuh, orang ke Jakarta baru 3 bulan terus lupa bahasa Indramayu. Wis kelalen bahasa Indramayu. Udah lupa 3 bulan udah baik, bohong tuh. Saya 20 tahun nggak pernah lupa, saya jujur. Hanya satu kata yang saya lupa bahasa Indramayu. Bahasa Arabnya batoto, bahasa Inggrisnya potatoes, bahasa apa beri ketemu takon yang bikin Sabtu itu kentang. Ya Allah, hanya satu saya lupa, itu jujur ada lupa juga, cuma satu, kentang. Potatoes, iya, batoto kata orang bahasa Indonesia, kita menyebut kentang, itu satu enggak. Jadi masih angger aja, tidak pernah berubah seperti itu. Ya dulu saya angger, ya malah saya angger itu. Nah itu artinya macam itu. Maka jangan banyak berubah lah, apapun kondisimu. Itu istiqomah. Nah makanya dikatakan bahwa orang yang angger ajeg itu lebih hebat daripada 1000 kesaktian. Al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah, konsistensi, ya, adalah lebih hebat dari 1000 kesaktian. Itu. Yang kedua, yang ketiga, 43. Ya abdu la tasihul muhadatsatu. Tidak bisa disebut terjadi perbincangan. La tasihul muhadatsatu, tidak mungkin terjadi perbincangan. Illa baina natiqin wa samitin, kecuali antara dua orang, yang satu ngomong, yang satu diem. Tidak mungkin ada perbincangan kecuali antara dua orang, yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Kalau dua-duanya ngomong namanya apa? Bertengkar. Nah, di hutan ini 40 hari kita belajar diam, mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Itu pentingnya khalwat. Satunya adalah proses diam, hanya berzikir dengan Tuhan. Kita tidak ngomong politik, tidak ngomong antropologi, tidak ngomong sosiologi, tidak ngomong ekonomi, tidak ngomong, tidak hanya berzikir itu menjadi diam. Ya, ngerti? Ajak ngomongnya, aja bacot baik, cep meneng rongo kena kita ngomong kan gitu bos. Nah, karena kita kalau selalu berbicara sendiri, ketika kita berbicara sendiri, tidak mungkin dalam saat yang sama engkau mendengarkan apa yang dikatakan oleh temanmu. Dengan Allah juga sama. Bagaimana engkau bisa mendengarkan apa kata Allah kalau kamu ngomong sendiri? Jadi perlu diem nggak? Nggak lama, 40 hari kok. Ya rata-rata sih
uzlah itu 40 hari lah. Kalau Nabi Muhammad 30 hari ya, selama bulan puasa sih. Nabi Musa 40 malam, arba'ina lailah, 40 malam. Siddhartha Gautama ya, paling lama. Dan dia hebatnya bukan seperti kita ke hutan karena lagi susah. Betul nggak? Banyak utangnya. Ya kan gitu. Yang sudah 10 tahun belum punya anak, ya kan gitu. Iya. Kalau Siddhartha Gautama di dalam istana sebagai putra mahkota akan jadi raja. Gurunya datang, homeschooling. Iya. Di dalam pagar diistimewakan hanya karena gara-gara dia penasaran memanjat tembok. Ada orang sedang gendong keranda, katil keranda. Nanya sama gurunya, itu apa itu? Keranda siapa? Motong mayat siapa? Mayat itu orang yang udah mati. Ya kenapa mati? Ya orang yang mati semua. Saya juga mati, ya mati juga. Kalau gitu percuma saya di sini. Kalau nantinya mati mah. Itu masalah. Berikutnya manjat lagi ke tembok, ada orang mengemis. Siapa itu? Ngemis. Kenapa ngemis? Ya buat makan. Ya kenapa harus ngemis? Ya nggak punya duit. Kenapa nggak kerja? Nggak punya keahlian. Palsu semuanya. Ditinggalkan istana kok. Dia mencari kebenaran di hutan. Ya, dan sampai sekarang agama Buddha agama terbesar di dunia. Percaya nggak? Iya. Nomor 1 Buddha loh. Islam nomor 4. Bukan mayoritas kamu nih. Kalau di Indonesia iya, di Indonesia mayoritas. Di dunia emang enggak, nomor 4. Iya. Agama Buddha, Nasrani, Hindu, dan baru 4 Islam. Orang Islam itu tidak banyak, hanya 1,5 miliar dari penduduk dunia yang 8 miliar itu 1,5 beragama Islam. Yang 6,5 agama macam-macam, yaitu Hindu, Buddha, dan Nasrani, dan agama-agama Konghucu dan sebagainya, kecil-kecil Shinto dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Jadi belajar diam supaya kamu mendapat kesempatan bisa mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Itu. Sebab bagaimanapun jangan dikira bahwa Tuhan sekarang sudah tidak bisa ngomong ya. Dikiranya Tuhan ngomong hanya Al-Quran. Sudah, selain itu Allah nggak ngomong lagi. Jadi Allah terbatas gitu ngomongnya. Allah berbicara dengan siapapun. Berbicara dengan lebah, berbicara dengan angin, berbicara dengan semuanya. Allah berbicara. Allah berbicara kun, fayakun terjadi. Nggak ada masalah kok. Iya. Dan Allah juga berbicara, memberikan wahyu kepada fa'auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi buyuta. Ayo lebah bikin rumah, ayo kucing ini bikin burung. Iya, semuanya perintah Tuhan semuanya. Dan setiap malam juga, setiap saat, setiap detik Allah bicara kepada kamu. Tapi kenapa tidak kamu pahami? Ya karena kamu tidak mendengarkannya. Kenapa tidak mendengarkan? Karena kamu ngomong sendiri. Kan gitu persoalannya. Itu. Jadi supaya prosesnya cepat ya, satu harus belajar, banyak belajar diam. Cep meneng ajake baca teh. Non baca teh. Hah? Banyak ngomong ya. Baca iya. Oke, lanjut. Berapa sekarang? 44. Ya abdu ramaztur rumuza fantahat ilayya wa afsahtu al-fawasiha fantahat ilayya.
Wahai hambaku, berbagai simbol sudah kubuat, ujungnya berakhir kepadaku. Berbagai keterangan sudah kuterangkan dengan gamblang, ujungnya berakhir juga kepadaku. Maksudnya apa? Ini kata-katanya Syekh Nefri, min auliyaillah, waliullah ngomongnya gitu. Wahai hambaku, berbagai simbol sudah kubuat, ujungnya berakhir kepadaku. Berbagai keterangan sudah kuterangkan dengan gamblang, ujungnya berakhir juga kepadaku. Jadi, apakah Tuhan memberikan simbol-simbol, isyarat-isyarat, atau kalau dalam pramuka, apa namanya pramuka tuh? Sandi-sandi, ya sandi-sandi. Ya, bahasa sandinya dia dengan bahasa sandi, atau juga dengan bahasa uraian yang gamblang, jelas, semuanya akan berpulang kepadaku juga. Kalau kamu dasarnya nggak paham, ngomong singkatnya nggak paham, ngomong panjang lebar ya nggak paham. Akhirnya aku yang menentukan engkau paham atau tidak paham. Jadi akhirnya bahwa kita bisa mengerti huruf-huruf sandi, simbol-simbol, rumus-rumus yang kita lihat dalam semesta ini kan rumus-rumus. Semua Allah kan memberikan rumus. Wilayah kerja kita adalah bereksperimen, mencoba setiap bagian, sebagian masalah-masalah itu kita kumpulkan data yang ada, lalu kita bereksperimen, kita coba. Nah, ketika kita temukan kesimpulannya, titik-titik kesamaan dari hal-hal yang kita uji coba itu, besi, ya, 10 cm masuk pas di lubang, oke, kita bakar, ternyata nggak masuk. Perak 10 cm masuk, dibakar masuk. Kuningan, tembaga, dan seluruh logam sampai sekian puluh logam. Itulah namanya hukum umum, bahwa logam apabila dipanaskan maka dia akan mengembang. Allah tidak mengajarkan kamu itu undang-undang Al-Quran bahwa besi apabila logam apabila dipanaskan maka akan mengembang. Ya, bukan begitu. Iya, tapi Allah mengatakannya qul siru fanduru kaifa bada'al khalq. Silakan berjalanlah, ya, silakan kamu pelajari bagaimana penciptaan dimulai. Bagaimana Allah menciptakan satu, ada undang-undang yang namanya sunnatullah. Sunnatullah itu adalah hukum alam, bukan sunnahnya Allah, hukum alam yang berlaku. Nah, jadi semua simbol-simbol yang Allah berikan, silakan, pada akhirnya aku yang menentukan. Dan hampir setiap temuan ilmu pengetahuan itu ditemukannya secara kebetulan. Menemukan listrik kebetulan, yang menemui gelombang pendek shortwave itu kebetulan, nggak tahu lagi ngodok air gitu kan, terus terdengar suara itu dari mana, oh berarti gelombang. Gravitasi bumi apa, lagi naik duduk apa jatuh, loh kenapa jatuh, itu semuanya berpulang pada Allah. Sesungguhnya temuan-temuan pengetahuan, apakah itu masalah-masalah fisika, ya, fisika terapan, fisika partikel, fisika segala macam, kuantum dan sebagainya, temuan-temuan itu secara kebetulan kok.
yang jadi pertanyaan saya, kenapa kebetulan seperti itu? Itu kenapa munculnya tidak di otak kamu yang beragama Islam? Sok jawab. Non, iya, kamu tidak mikir saya gitu salahnya. Itu persoalannya. Ini malas berpikir. Ya apa? Sejak pintu ijtihad ditutup pada zamannya eh, Khalifah Raja di Daulah Abbasiyah abad ke-7 dan 8, abad ke-10 menjelang akan diserang oleh Golako itu oleh Imam Mu'tasim Billah, bahwa ijtihad ditutup. Artinya orang Islam dilarang berpikir. Pokoknya apa yang dikatakan ulama zaman dulu harus diyakini kebenarannya dan jangan pernah menyalahkan. Selesai. Tutup jendela, tutup pintu, matikan listrik, pejamkan matamu, percaya saja. Itulah bebasnya. Nah, jadi akhirnya kembali kepada Allah juga yang menentukannya. Tetapi juga ada alasan kenapa di mereka yang mencari aja. Masa dikasih kepada orang yang tidak mencari? Sekarang kalau Anda tidak mencari Tuhan, bagaimana Anda bisa ketemu Tuhan? Mencari juga enggak kok.